Bab 255, Yun Ce dan Xia Qingyue bepergian bersama. Keduanya tidak diragukan lagi merupakan kombinasi terkuat di antara generasi muda Kekaisaran Angin Biru. Mereka berdua menuju ke utara. Tepatnya, mereka tidak tahu arah mana yang mereka tuju. Yang mereka lihat di sepanjang jalan hanyalah hamparan salju tak terbatas, angin, dan salju. Tidak ada keuntungan apapun, dan mereka tidak melakukannya, menghadapi bahaya apapun. Bayangan binatang misterius itu juga tidak melihatnya. Yun Ce terus berbicara tanpa henti, menanyakan berbagai pertanyaan pada Xia Qingyue, dan kemudian berbicara dengannya tentang situasi Xia Yuanba saat ini. Reaksi Xia Qingyue selalu sangat ringan, hanya dengan tanggapan yang samar-samar. Tangannya terus bergerak, menyapu es dan salju di tanah, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Istri Qingyue, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk ditanyakan padaku? Misalnya, bagaimana kabarku sejak kamu meninggalkanku? Kemana saja kamu? Pernahkah kamu diintimidasi? Dengan karaktermu, kamu tidak menggangguku. Selama orang lain baik-baik saja, siapa yang benar-benar bisa mengganggumu? Xia Qingyue memandang ke depan dengan matanya yang indah dan berkata tanpa emosi. Kemudian, matanya bergerak, dan dia akhirnya mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi saya ingin tahu, bagaimana kamu tumbuh selama periode ini? Xia Qingyue akhirnya mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, dan pertanyaan Yun Ce ekspresinya segera berubah. Dia menjadi serius dan berkata, masalah ini adalah rahasiaku. Aku tidak akan pernah memberitahu orang lain, tetapi kamu adalah istriku, jadi itu masalah lain. Baiklah, aku bertemu dengan seorang guru, dan dia bertanya kepadaku yang terdalam pembuluh darah terlahir kembali, dan saya mengajari saya beberapa hal yang berantakan. Selain itu, saya mengalami beberapa pertemuan khusus selama periode ini, jadi saya berada di tempat saya sekarang ini. Petik 2, Tuanmu. Mata Xia Qingyue sedikit berkedip. Sentuhan kejutan, agar kamu bisa tumbuh setinggi itu dalam waktu sesingkat itu, Tuanmu pasti orang yang unik. Yun Ce menunggu beberapa saat, tapi tidak mendengarnya terus bertanya, dan tiba-tiba berkata, kamu hanya jangan. Tidakkah kamu ingin bertanya siapa tuanku? Itu privasimu, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Xia Qingyue menjawab dengan acuh tak acuh. Yun Ce merenung sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum, tuanku ini memang orang yang unik, tapi kamu tidak akan pernah menebak apa yang begitu unik tentang dia. Dia bahkan lebih kuat daripada menurutmu. Dia punya banyak pengetahuan dan benar-benar mengubah takdirku. Namun, dia jelas bukan guru yang baik, karena tepatnya, dia belum benar-benar mengajariku apapun. Dia selalu memasukkan sesuatu langsung ke dalam pikiranku, biarkan aku memahami dan berlatih sendiri, tetapi sebagai seorang murid, saya tidak pernah mengecewakannya. Setiap kali dia memberi saya sesuatu, saya memahaminya dalam waktu singkat, dan itulah bagaimana saya menjadi diri saya yang sekarang. Narsisis. Suara menghina Jasmine terdengar di benaknya. Pada saat ini, perasaan aneh datang dari telapak tangan kiri Yun Ce. Ia segera mengangkat tangan kirinya dan melihat lampu hijau milik Sky Poison Pearl bersinar di telapak tangannya. Ini adalah induksi harta karun mutiara racun langit. Dan benda yang bisa membuat Sky Poison Pearl merasakan sesuatu pastinya bukanlah harta karun biasa, setidaknya berada pada level Star Hidden Grace. Sejak kembali ke Kekaisaran Angin Biru, mutiara racun langit telah mendeteksi keberadaan roh jahat sebanyak 2 kali. Pertama, ia menemukan rumput bintang tersembunyi, dan kedua kalinya, ia merasakan keberadaan api dewa jahat. Ini ketiga kalinya, arah yang ditunjukkan oleh induksi tepat di depan mereka. Ada apa? Xia Qingyue menoleh ke belakang dan bertanya ketika dia melihatnya berhenti. Saya kira kita akan mendapatkan panen besar segera. Yun Ce menggenggam telapak tangannya, ayo terus bergerak maju. Angin dan salju tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan saya tidak tahu sudah berapa lama salju dan angin ini turun. Es dan salju di bawah kaki juga sangat tebal. Mereka berdua terus berjalan ke depan selama lebih dari 2 jam, induksi mutiara racun langit masih ada, namun mereka tidak memperoleh apapun. Ini tidak mengecewakan Yun Ce, tapi malah membuatnya merasa lebih bersemangat. Agar mutiara racun langit bisa merasakan sesuatu dari jarak yang begitu jauh, apa yang ditemukannya pastilah sesuatu yang luar biasa. Setidaknya, ini jauh lebih langka daripada Star Hidden Grace. Apa itu? Suhu di sini sangat rendah.
Setelah berjalan di bawah es dan salju begitu lama, untuk menahan dingin yang parah, energi yang sangat besar dikonsumsi dengan sangat cepat. Bahkan Yun Che, yang memiliki tubuh yang tidak kalah dengan naga asli, mulai merasa sedikit kewalahan, bahkan lebih bisa dibayangkan bahwa praktisi muda yang mendalam itu lemah. Dia mengecilkan lehernya, melihat ke depan dengan hati-hati, dan bertanya dengan santai, "King Yue, istriku, tuan dan pamanmu pasti sudah ke tempat ini berkali-kali sebelumnya. Apa yang biasanya mereka peroleh?" Xia King Yue berpikir sejenak. Memikirkannya, dia berkata, "Guru telah berada di sini 2 kali sebelumnya, dan setiap kali dia memperoleh banyak hal. Pertama kali dia mendapatkan 3 batu giok awan murni dan darah 2000 tahun Ganoderma lucidum. Kedua kalinya dia mendapatkan kristal langit berurat ungu, dan ketiga kalinya dia mendapat kristal langit berurat ungu. Tetesan embun giok Xuanling dan kerangka binatang raksasa." Guru mengatakan bahwa ada 3 musim di sini, dan karakteristik musimnya sangat ekstrim. Di antara mereka, yang paling sial adalah musim dingin, karena salju musim dingin akan menutup segalanya. Dengan cakupan yang nyata, sulit untuk mendapatkan apapun. Sayangnya, ketika Yun Che dan Xia King Yue memasuki alam rahasia Tianqi untuk pertama kalinya, mereka menghadapi musim dingin yang dipenuhi salju. Benar sekali, semuanya tertutup es dan salju, belum lagi harta karun apapun, bahkan batu pun tidak terlihat. Hal terbaik apa yang pernah ditemukan oleh siapapun yang telah memasuki dunia rahasia Tianqi ini? Yun Che bertanya. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Xia King Yue juga berhenti dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Saya tidak tahu." Jika seseorang benar-benar memperoleh keuntungan besar, mereka biasanya tidak mengumumkannya kepada publik. Namun, saya mendengar dari guru bahwa lebih dari 400 tahun yang lalu, ada orang yang teratai hati Kaisar Bodhi ditemukan di Tianqi. Petik 2. Teratai hati Kaisar Bodhi. Yun Che tampak terkejut. Hanya ada segelintir tumbuhan di dunia yang tidak dia ketahui, tetapi dia tidak tahu nama teratai hati Kaisar Bodhi. Saya belum pernah mendengar guru membicarakannya, dan ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya hari ini. Xia King Yue mengangkat matanya sedikit dan berkata perlahan, "Bodhi Emperor Heart Lotus adalah benda suci yang tercatat dalam kode suci Bingyun di istana kita. Itu juga dicatat di sekte teratas lainnya. Dalam catatan, itu adalah semacam benda suci diberikan oleh Tuhan, dan itu juga merupakan salah satu hal yang menentang surga yang seharusnya tidak ada di dunia. Konon dahulu kala ada tumbuhan, dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Hanya ada di banyak tempat cerita tentangnya. Ada dalam catatan, 400 tahun yang lalu, seorang senior dari Sekte Xiao menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu semua orang di alam rahasia bahwa dia telah menemukan teratai hati Kaisar Bodhi di Tianqi yang persis sama sebagai catatan, kecuali itu adalah suara kematiannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tidak ada kabar darinya, dan dia tidak bisa keluar dari alam rahasia, jadi dia mati. Suci yang diberikan Tuhan objek yang menentang surga, dari siaking kata-kata Yue ini semuanya membesar-besarkan betapa menakjubkannya keberadaan teratai hati Kaisar Bodhi. Yun Che kemudian bertanya, "Lalu di mana teratai hati Kaisar Bodhi yang menentang surga ini? Bisakah kamu hidup selamanya jika kamu memakannya?" Petik 2. Xia King Yue berkata dengan lembut, "Saya mendengar dari guru bahwa setelah mengambil teratai hati Kaisar Bodhi, seseorang tanpa kekuatan yang dalam dapat melangkah ke alam mendalam duniawi dalam 1 hari. Dalam kondisi saya saat ini, jika saya ambil teratai hati Kaisar Bodhi, saya akan dapat melangkah ke alam Tianxuan dalam 1 langkah. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam teratai hati Kaisar Bodhi sangat ringan dan tidak akan pernah membuat tubuh pengguna tidak mampu menanggungnya. Dan situasi trauma." Petik 2. Sangat kuat. Mulut Yun Che terbuka lebar. Biarkan seseorang yang tidak memiliki kekuatan besar melangkah langsung ke alam mendalam bumi, dan biarkan seorang praktisi mendalam dari alam mendalam bumi melangkah ke alam mendalam langit yang kebanyakan orang tidak akan pernah berani memimpikannya seumur hidup mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa hal seperti itu sesuatu ada di dunia. Selama Anda mendapatkannya, Anda dapat dengan mudah mendaki ke ketinggian dalam semalam yang mungkin tidak dapat dicapai oleh orang lain jika mereka bekerja keras seumur hidup. Kata-kata, hal-hal yang menentang surga, sama sekali tidak berlebihan jika diterapkan padanya. Dan hal semacam ini yang terlalu merusak keseimbangan seharusnya tidak ada di dunia. Ngomong-ngomong,
Seperti apa teratai hati Kaisar Bodi? Yunce menyentuh dagunya dengan tangannya, dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya, dan matanya agak tidak menentu. Xia Qingyue dengan ringan membuka bibir merah mudanya dan berkata dengan fasih, "Saya telah membaca catatan tentang Bodi Emperor Heart Lotus. Ini jauh lebih besar dari teratai biasa. Saat mekar, diameternya 5 kaki. Kelopaknya ada semacam biru muda yang aneh. Petik 2. Apakah sebiru kristal safir? Setiap kelopak memiliki kilau seperti kristal. Benang sari di tengah kelopak berwarna merah tua dan bersinar. Pegang batang bunganya juga berwarna biru, biru yang jauh lebih gelap dari kelopaknya." Yunce menatap tajam ke arah Xia Qingyue dan mengucapkan setiap kalimat dengan ekspresi aneh. Ada ekspresi terkejut di mata indah Xia Qingyue. "Apakah kamu pernah melihat catatan tentang hal itu?" Tidak, sama sekali tidak. Yunce mengulurkan jarinya dan dengan ragu-ragu menunjuk ke belakangnya. "Aku bilang ya, itu adalah teratai di belakangmu." Xia Qingyue tiba-tiba menoleh ke belakang, lalu bibirnya sedikit terbuka, dan dia tertegun. Kurang dari 50 langkah dari mereka, bayangan biru muda terpantul. Ya, itu adalah bunga teratai yang sangat besar. Diameternya 5 kaki, dengan batang seperti batu giok biru, kelopak bunga biru muda dengan bayangan berpendar, dan benang sari seperti bintang merah berkumpul, berkedip dengan cahaya misterius dan menakutkan. Teratai seharusnya mekar di bawah terik matahari di musim panas, namun teratai ini mekar dengan bangga ditiup angin dan salju. Angin menderu-deru dan salju turun. Bahkan orang biasa pun tidak dapat berdiri kokoh di bawah angin dan salju seperti itu, tetapi teratai ini berdiri dengan gagah, tanpa kelopak atau benang sari yang bergoyang, seolah-olah angin dan salju 10 kali lebih kuat, dan jangan biarkan kelopaknya hilang. Di bawah salju lebat, seluruh daratan terendam. Tapi itu satu-satunya yang tidak menenggelamkan teratai. Di kelopaknya, jelas tidak ada jejak salju yang berterbangan. Di dunia salju yang berterbangan ini, ia menjadi satu-satunya keberadaan yang paling mempesona. Bab 256. Bodi, Kaisar, Hati, Teratai. Xia Qingyue benar-benar terpana. Teratai yang terlihat olehnya persis sama dengan teratai hati Kaisar Bodi, yang ada dalam catatan, dan semua fiturnya sama. Dan warna kelopaknya yang unik, cahayanya, dan posturnya berdiri di tengah angin dan hujan, memandang rendah segala sesuatu di dunia, semuanya membuktikan bahwa itu bukanlah hal yang biasa. Untuk sesaat, Xia Qingyue tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak percaya bahwa dia secara tidak sengaja telah melihat benda suci yang ada dalam legenda dan catatan ini. Apakah itu benar-benar teratai hati Kaisar Bodi yang kamu bicarakan? Mendengarkan gumaman mimpi Xia Qingyue, ekspresi Yunce juga terasa aneh bergejolak. Ini adalah benda suci legendaris. Teratai yang menentang surga, apakah dia ditemukan begitu saja? Suatu kebetulan, sangat sederhana, sangat beruntung. Tunggu, bunga teratai mekar di dalam air. Orang yang memberitahu semua orang tentang penemuan teratai hati Kaisar Bodi ketika dia sekarat 400 tahun yang lalu berada di Tianqi ketika dia menemukannya. Mungkinkah dia dan Xia Qingyue sebenarnya sedang menginjaknya sekarang? Di atas Tianqi yang beku. Tidak salah, sama persis dengan yang ada di catatan. Dari wajah Xia Qingyue, Yunce melihat ekspresi kegembiraan yang sangat langka. Dengan benda suci legendaris ini tiba-tiba muncul di depan matanya, belum lagi dia, bahkan Chu Yue-chan pun akan kesulitan untuk tetap tenang. Xia Qingyue melangkah maju, siap mendekati teratai biru, tapi Yunce mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tunggu, jangan mendekat dulu. Jika apa yang terjadi 400 tahun yang lalu itu benar, maka orang itu akan mengetahuinya. Ya, mungkin itu benar, yang ini. Dengan kata lain, kita seharusnya berdiri di Tianqi sekarang. Setelah orang itu menemukannya, yang dia tinggalkan adalah suara kematian, menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada sesuatu yang tersembunyi di balik teratai ini. Bahaya besar. Xia Qingyue menarik kembali langkahnya dan mengangguk pelan. Semakin langka item tersebut, semakin besar kemungkinan monster misterius yang kuat akan menjaganya. Tentu saja, binatang misterius ini bukan untuk melindungi keselamatan mereka, tetapi kekuatan kuat yang dikandungnya akan memberi makan binatang misterius itu. Pada saat yang tepat, binatang misterius penjaga akan menelan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ia melompat, sehingga akan melindungi sampai mati dan jangan biarkan orang lain mendekati atau menyentuhnya. Jasmine,
Apakah ada aura binatang misterius yang kuat di sekitar sini? Yunce menurunkan konsentrasinya dan bertanya pada Jasmine. Namun lama sekali ia menunggu dan tak mendapat jawaban dari Jasmine. Yunce menutup matanya dan memasuki Sky Poison Pearl dengan kesadarannya, hanya untuk menemukan bahwa Jasmine sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur batu giok putihnya. Wajahnya yang seputih salju dipenuhi dengan ketenangan, tangannya terlipat di dada, dan dia berpose dengan gerakan yang sangat aneh. Di sekujur tubuh, lampu hijau berkedip dari waktu ke waktu. Apakah itu detoksifikasi? Yunce tidak berani mengganggu Jasmine, dan kesadarannya menarik diri dari Sky Poison Pearl, dan kemudian berkonsentrasi untuk merasakan lingkungan sekitar, tetapi tidak merasakan adanya aura berbahaya. Dia merenung sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, "Di sini sangat kosong. Jika ada binatang misterius, Anda dapat melihatnya sekilas. Dan jika kita menginjak Tianqi, Tianqi telah sepenuhnya membeku, dan binatang misterius di Tianqi adalah juga secara alami, itu disegel di bawah dan tidak akan keluar. Kalau dipikir-pikir seperti ini, mungkin tidak seberbahaya yang kita bayangkan. Singkatnya, lebih baik berhati-hati. Binatang misterius juga bisa disembunyikan di salju. Jika body Emperor Heart Lotus ini benar-benar dilindungi oleh binatang misterius, itu pasti akan menjadi binatang misterius yang sangat menakutkan." Xia Qingyue menurunkan alisnya agak. Setelah merasakan beberapa kondisi di sekitarnya lagi, Yunce melangkah maju, "Jangan bergerak ke sini, saya akan pergi ke sana dan melihatnya." "Ayo pergi bersama." Xia Qingyue mengikutinya. "Jika ada bahaya, kita berdua masih bisa menjaga satu sama lain." Setelah secara tak terduga menemukan benda suci legendaris ini, mereka berdua merasa bersemangat sekaligus gugup pada saat yang bersamaan. Sesuatu seperti teratai hati Kaisar Bodi jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan, apalagi diperoleh orang biasa. Keduanya melangkah maju perlahan dan mendekat dengan hati-hati, sampai mereka berdiri dalam jangkauan tangan di depan teratai hati Kaisar Bodi. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Keduanya juga menghela nafas lega di saat yang bersamaan. Teratai hati Kaisar Bodi berada sangat dekat. Melihat kelopak dan benang sari yang sangat ajaib, Yunce menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat. "Hei, sepertinya musim dingin di sini tidak sepenuhnya buruk. Cuaca di sini tidak bagus bagi Suan. Dampak yang disebabkan oleh binatang buas, terutama binatang misterius di Tianqi, jauh lebih besar daripada kita." Saat dia berbicara, Yunce mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh Kaisar Bodi Heart Lotus yang mekar penuh. "Tunggu," Xia Qingyue memanggilnya, "jika kamu ingin mengambilnya, kamu harus berhati-hati. Benda suci tingkat tinggi seperti itu juga sangat sulit untuk dipetik. Jika kamu tidak berhati-hati sama sekali, itu adalah mudah kehilangan banyak efektivitasnya. Jangan khawatir tentang ini, jangan lupa, aku adalah dokter ajaib." Yunce tersenyum penuh percaya diri. Dengan mutiara racun langit di dalam tubuhnya, dia bisa meraihnya dengan sempurna tidak peduli jenis tumbuhan apapun itu. Setelah dipetik akan langsung masuk ke dalam Sky Poison Pearl, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak akan hilang sama sekali. Tangan kiri Yunce dengan lembut menyentuh batang bunga biru, dan lampu hijau diam-diam terlepas dari telapak tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Qingyue, istriku, apakah kamu tidak takut aku akan melepasnya dan menelannya sendiri?" Mata indah Xia Qingyue menoleh ke samping, ekspresinya acuh tak acuh. "Teratai hati Kaisar Bodi ini ditemukan olehmu. Seharusnya itu milikmu. Apa hubungannya denganku?" Yunce tiba-tiba terkejut, sesuatu yang aneh muncul di hatinya. Dia berhenti berbicara saat ini, lampu hijau menyala di tangannya, dan kemudian seluruh teratai hati Kaisar Bodi menghilang langsung di sana dan memasuki mutiara racun langit. Teratai hati Kaisar Bodi memang merupakan harta surga dan bumi yang tingkatnya sangat tinggi, tetapi tidak peduli seberapa tingginya, ia tidak bisa lebih tinggi dari mutiara racun langit. Di bawah kekuatan mutiara racun langit, teratai hati Kaisar Bodi, yang awalnya sangat sulit dipetik semudah bunga dan tanaman biasa di tangan Yunce. Mulai dari penemuan, pendekatan, hingga pengambilan yang berhasil, seluruh prosesnya sangat lancar, belum lagi risikonya, bahkan tidak ada kendala apapun, hampir sangat mulus. Yunce bertepuk tangan, berdiri, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba, raungan yang sangat pelan, seperti raungan yang datang dari jurang yang tak berujung, datang. Arah suara itu sepertinya datang dari bawah kaki mereka, dan kemudian, suara itu mulai terdengar di bawah kaki mereka, ada sedikit getaran, dan getaran itu menjadi semakin intens.
Ekspresi Yun Ce tiba-tiba berubah, dia meraih tangan Xia Tiyue dan berkata dengan suara yang dalam, cepat. Di sebelah, body Emperor Heart Lotus, bukannya tanpa perlindungan dari binatang misterius. Musim dingin yang keras datang di alam rahasia Tianqi, dan Tianqi membeku, binatang misterius yang menjaga teratai hati Kaisar Bodi sepanjang tahun juga tertidur lelap di dasar Tianqi. Ketika Yun Ce dan Xia Qingyue mendekat, ia tidak menyadarinya dan masih tertidur. Namun ketika body Heart Lotus diambil dan nafasnya hilang sama sekali, akhirnya ia terbangun dan menyulut kemarahan yang sangat besar. Itu adalah auman paling menakutkan yang pernah didengar Yun Ce selama 2 masa hidupnya. Tekanan yang terkandung dalam auman itu hampir menghancurkan jiwa dan organ dalamnya. Perasaan Xia Qingyue sama dengan perasaan Yun Ce. Mereka berdua berlari ke kejauhan dengan kecepatan tercepat. Di bawah kecepatan ekstrim, dalam sekejap mata, mereka sudah berada 200 kaki jauhnya. Getaran di bawah kaki mereka menjadi semakin kuat, dan lebih hebat lagi saat ini. Sepertinya bumi bisa runtuh kapan saja. Ledakan, aduh, di belakang Yun Ce dan Xia Qingyue, terdengar suara keras seperti langit runtuh dan bumi runtuh, disertai dengan raungan mengerikan yang cukup membuat langit dan bumi runtuh. Raungan ini mengejutkan pikiran Yun Ce dan langsung menjadi kosong, dan dia dan Xia Qingyue jatuh ke dalam es dan salju. Mereka secara tidak sadar melihat ke belakang pada saat yang sama, dan melihat pemandangan paling mengejutkan dalam hidup mereka. Tanah terangkat seluruhnya, dan es serta salju yang menutupi tanah serta balok es besar yang tak terhitung jumlahnya terangkat jauh ke langit, terbang ke ketinggian yang tidak dapat mereka lihat. Kemudian, gelombang besar air naik ke langit. Ya, itu adalah gelombang air. Yun Ce benar. Di bawah mereka menginjak-injak Tianqi yang membeku. Es yang menutupi Tianqi tebalnya puluhan kaki, namun mudah pecah menjadi potongan-potongan seperti potongan kertas tipis. Air dari kolam di bawahnya terangkat ke udara dan berubah menjadi es yang tinggi dan padat. Gelombang air selanjutnya, bayangan putih besar membubung ke langit, melompat hingga ketinggian 100 kaki, dan kemudian jatuh dengan keras. Suara keras pada saat jatuh seperti langit dan bumi retak, dan es di sekitarnya juga retak dalam sekejap, area yang luas, dan retakan langsung menyebar tiba di kaki Yun Ce dan Xia Qingyue. Ini adalah binatang besar yang benar-benar di luar imajinasi Yun Ce dan Xia Qingyue. Tingginya 100 kaki, ditutupi bulu putih, dengan tubuh mirip manusia, kepala ganas seperti serigala, dan mata merah. Ketika jatuh, itu seperti gunung kecil, bahkan menghalangi cahaya dari langit. Dan aura yang dikeluarkannya lebih berat dan menakutkan dari 10.000 gunung. Yun Ce dan Xia Qingyue sekecil 2 serangga terbang di depan tubuh besarnya, jarak mereka melarikan diri dengan kecepatan tercepat hanya 2 langkah dari kakinya. Di antara 2 puncak es, Ling Yuefeng akhirnya melakukan panen pertamanya di bawah pohon kuno yang tidak seluruhnya tertutup es dan salju. Saat dia hendak mengambil Ganoderma lucidum yang hitam pekat, auman binatang misterius tiba-tiba datang dari kejauhan. Raungan itu datang dari jauh, sehingga suaranya tidak nyaring, namun membuat seluruh tubuh Ling Yuefeng bergetar hebat, dengan ekspresi keterkejutan yang luar biasa di wajahnya, namun, jiwanya tidak terpengaruh oleh raungan yang datang dari jarak yang sangat jauh, arah kontrol bergetar. Kekuatan binatang tirani, Ling Yuefeng melihat ke kejauhan dengan kengerian yang tak terkendali di wajahnya. Sebenarnya ada binatang tirani yang tersembunyi di alam rahasia Tianqi. Tunggu sebentar, teriakan ini jelas dipenuhi amarah. Mungkinkah seseorang telah memasuki wilayahnya atau menyinggung? Perasaannya, memikirkan hal ini, ekspresi Ling Yuefeng berubah lagi dan lagi. Kekuatan yang terkandung dalam suara ini membuatnya, sebagai tahta, sangat ketakutan. Dia merasa jika pemilik suara ini ingin menghancurkannya, dia tidak perlu membuang tenaga sama sekali. Alam mendalam Tyrant, tingkat yang belum pernah menjadi milik Kekaisaran Angin Biru. Karena dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru, tidak pernah ada tuan yang sejati. Tahta sudah menjadi batas dan puncak Kekaisaran Angin Biru. Nama-nama seperti Tuan dan Kaisar hanya akan ada dalam fantasi Blue Wind Mysterious Master, yang merupakan level yang tidak dapat mereka pahami atau bayangkan sama sekali. Siapapun yang menyinggung Tyrant Mystic Beast ini akan berubah menjadi abu dalam sekejap, tidak ada hasil kedua. Ling Yuefeng tanpa sadar mundur 2 langkah, lalu terbang menjauh dari suara gemuruh.
Sekarang, dia hanya bisa berdoa dalam-dalam agar orang yang menyinggung binatang tirani yang menakutkan ini bukan dari Villa Tianjian miliknya. Bab 257. Raungan itu membawa paksaan yang sangat menakutkan dan kekuatan tembus, menyebar ke setiap sudut alam rahasia Tianqi, menyebabkan orang-orang kuat dari 10 sekte teratas mengubah warna mereka dengan ngeri, dan mundur ke arah yang berlawanan dari raungan tersebut. Mereka semua secara bersamaan saya pikir seseorang pasti akan mati kali ini, tetapi tidak ada yang mengira bahwa orang yang bertemu dengan binatang misterius yang menakutkan ini sebenarnya adalah dua pemimpin teratas generasi muda. Jasmine, yang sedang berkonsentrasi untuk mengeluarkan racun, terbangun oleh aura yang menakutkan. Suaranya yang serius dan terkejut datang dari benak Yunce. Apa yang terjadi? Kamu benar-benar memprovokasi binatang misterius Tyrant. Basuan bis. Yunce merasa ngeri. Perasaan tekanan yang dibawa oleh binatang besar ini kepada Yunce jauh lebih besar daripada yang dirasakan Kaisar Naga Api Xuan saat itu. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau ini adalah binatang tirani. Karena level Basuan, Kekaisaran Angin Biru belum pernah muncul sebelumnya. Ini adalah keberadaan mimpi yang hampir mistis. Tekanan kuat dari Tyrant Mysterious Beast membuat tubuh Yunce dan Xia Qingyue menjadi kaku, organ dalam mereka mengejang, dan detak jantung mereka hampir berhenti total. Mencoba melawan binatang tirani atau melarikan diri dari cakarnya tidak diragukan lagi adalah sebuah mimpi. Yunce mengertakkan gigi dan berkata, Jasmine, apakah kekuatanmu benar-benar tersegel sepenuhnya dan tidak dapat digunakan sama sekali? Petik 2. Petik 2. Jasmine terdiam untuk waktu yang lama, alis kecilnya menegang. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia menyatakan kekuatannya yang dalam, Yunce akan memprovokasi pria yang begitu menakutkan. Tapi seperti yang dia katakan, dia sendiri tidak bisa membuka segel yang dia pasang, dan satu-satunya harapan Yunce untuk melarikan diri dari situasi berbahaya ini telah terputus sepenuhnya. Kini setelah semuanya terjadi, Jasmine mulai menyesalinya. Kamu pasti mati kali ini, kata Jasmine dengan sungguh-sungguh. Tidak, Yunce tiba-tiba menggelengkan kepalanya, aku belum ingin mati, aku juga belum bisa mati. Qingyue, ayo cepat. Yunce mengertakkan giginya, meraung, berdiri dengan susah payah di bawah tekanan aura seperti gunung, meraih tangan Xia Qingyue, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri ke depan. Mengaum, tindakan mereka memicu raungan marah dari binatang raksasa itu, menghadap ke arah di mana Yunce dan yang lainnya melarikan diri. Binatang raksasa itu mengangkat lengan kanannya dan membantingnya ke bawah. Angin menderu dari belakang membuat Yunce tanpa sadar menoleh ke belakang. Tinju besar itu tidak mengenai mereka, melainkan jatuh di kaki binatang raksasa itu sendiri, namun tetap membuat pupil Yunce mengecil tajam. Dia memeluk Xia Qingyue, melompat tinggi dengan seluruh kekuatannya, dan mengaktifkan Burning Heart. Dengan gelombang energinya yang gila-gilaan, penghalang tembus pandang langsung menyelimuti dirinya dan Xia Qingyue di sekujur tubuhnya. Muncul segel awan dan kunci matahari. Ledakan, sama seperti palu berat dari surga yang menghantam tanah dengan keras, seluruh Tianqi berguncang. Jika bukan musim dingin yang parah melainkan musim panas, mungkin sebagian besar air di Tianqi akan terguncang tinggi hingga ke langit. Perasaan krisis yang sangat besar datang dari bawah. Yunce, yang melompat ke langit dengan Xia Qingyue di pelukannya, menarik napas tajam dan menggunakan bayangan patah dewa bintang untuk langsung terangkat kembali. Lalu dia membalikkan tubuhnya, punggungnya ke bawah, dan mendorong Xia Qingyue ke langit. Qingyue melindunginya di depannya. Yunce, teriakan terkejut datang dari Xia Qingyue, tapi segera ditenggelamkan oleh suara gemuruh yang mengguncang bumi. Bagaimanapun, ini adalah serangan tidak langsung dari Tyrant Mysterious Beast. Meskipun Yunce sudah melompat tinggi ke langit, dampak dari guncangan balasan di bawah masih bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Menyegel awan dan mengunci matahari, miliknya pecah dalam sekejap, pecahan es dan kepingan salju halus menghantam punggungnya, mata Yunce melotot, wajahnya langsung menjadi pucat, dan panah darah menyembur ke udara, sebagian kecil menodai pakaian Xia Qingyue, mewarnai sebagian kecil pakaian seputih saljunya menjadi merah. Jika bukan karena perlindungan, menyegel awan dan mengunci matahari, pukulan ini sudah cukup untuk membunuh Yunce. Dia menggigit ujung lidahnya dengan keras untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam pusing, menyalurkan energinya yang dalam, dan mengaktifkan, menyegel awan dan mengunci matahari. Lagi, pada saat ini, pemandangan yang sangat menakutkan muncul di hadapan dia dan Xia
King Yue, mereka melihat kepala yang sangat besar. Kepala ini masih berjarak beberapa meter dari mereka, namun memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Di atas kepala terdapat dua mata merah seperti penjara darah. Disitulah cahaya yang dikeluarkan oleh kedua mata darah itu terfokus. Kemudian, ia membuka mulutnya seperti jurang ke arah mereka, dan kekuatan hisap yang sangat besar datang. Es padat dan salju yang berterbangan terguncang ke udara, dan Yun Ce dan Xia King Yue yang saling berpelukan, mereka semua terbang ke dalam mulut besar di bawah daya hisap yang tak tertahankan. Teriakan naluriah datang dari mulut Yun Ce dan Xia King Yue pada saat ini. Yun Ce juga tiba-tiba mengerti mengapa binatang raksasa itu hanya menyentuh tanah dan tidak memukul mereka. Karena binatang raksasa ini mengetahui bahwa teratai hati Kaisar Bodhi telah ditangkap oleh mereka, dan pasti ada pada mereka sekarang. Jika ia menghancurkan mereka, teratai hati Kaisar Bodhi juga akan hancur. Tujuan menggoyangkannya tinggi-tinggi ke langit adalah untuk menyedotnya ke dalam perutnya. Dalam hal ini setara dengan menelan teratai hati Kaisar Bodhi pada mereka. Begitu dia memikirkan hal ini, secercah harapan tiba-tiba muncul di mata Yun Ce. Di bawah kekuatan hisap yang besar, dia dan Xia King Yue semakin dekat ke mulut yang seperti jurang. Di bawah hisapan ini, bahkan jika dia dan Xia King Yue menggunakan seluruh kekuatan mereka bersama-sama, tidak ada peluang untuk membebaskan diri. Yun Ce menatap lurus ke depan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan, menyegel awan dan mengunci matahari, memeluk Xia King Yue erat-erat dengan kedua tangannya, berteriak berulang kali, "Pegang aku! Pegang aku! Jangan lepaskan! Pegang aku!" View gelombang. Mata Yun Ce dan Xia King Yue tiba-tiba menjadi hitam pekat, dan mulut binatang raksasa itu akhirnya tertutup pada saat ini. Angin di telinganya masih menderu-deru. Saat dia memasuki mulut binatang raksasa itu, Yun Ce merasa bahwa dia telah memasuki api penyucian es yang gelap dan menusuk tulang. Suhu di dalam tubuh binatang raksasa ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan angin. Dunia luar yang bersalju jauh lebih rendah. Didorong oleh momentum yang sangat besar, tubuhnya bergerak maju dengan kecepatan tinggi dalam tabrakan yang terus-menerus, seolah-olah dia telah mengalami ngarai yang tak terhitung jumlahnya dan terowongan yang sangat panjang dalam kegelapan. Dia menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan, menyegel awan dan mengunci matahari, selama seluruh proses, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mencegahnya hancur berkeping-keping selama proses berlangsung. Setelah waktu yang tidak diketahui, dampaknya akhirnya hilang, mereka mendarat di tempat yang sangat sulit dan akhirnya berhenti. Menyegel awan dan mengunci matahari, yang dipertahankan secara diam-diam menghilang pada saat ini. Setelah terdiam cukup lama, Xia King Yue membuka matanya. Dia menyadari di mana dia berada, tetapi dia tidak percaya bahwa dia masih hidup. Terlebih lagi, kecuali sedikit rasa sakit di tubuhnya, dia sama sekali tidak terluka. Dia mengangkat matanya dan melirik ke ruang di sekitarnya, lalu mengulurkan tangan kanannya. Cahaya biru yang indah mengembun di telapak tangannya, nyaris tidak menerangi ruang dalam jarak 3 kaki darinya. Ini seharusnya adalah perut binatang raksasa, tapi yang sangat mengejutkan adalah tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti bagian dalam tubuh binatang misterius, melainkan seperti gua es, dasarnya sangat keras, dan ada lubang yang panjang, atau akar panjang yang berkeliaran di sekitarnya. Kerucut es pendek, udara di sini sangat kotor dan sulit untuk dihirup, dan suhunya sangat rendah. Bahkan Xia King Yue, yang memiliki seni awan es tingkat ke-7 dan sangat dekat dengan elemen air, terasa sedikit tidak nyaman. "Yun Ce, kamu baik-baik saja?" Xia King Yue memanggil dengan lembut, tapi tidak menerima jawaban dari Yun Ce untuk waktu yang lama. Xia King Yue menggerakkan telapak tangannya ke bawah, membiarkan cahaya biru lemah menyinari tubuh Yun Ce, namun mendapati matanya setengah tertutup, wajahnya seputih kertas, dan bekas darah perlahan menyebar dari sudut mulutnya. Saat tangannya menyentuh tubuhnya, dia merasakan hanya ada sepotong es. Xia King Yue dengan cepat berlutut di sampingnya, menekankan telapak tangannya ke dadanya, dan suaranya menjadi panik. "Yun Ce, kamu baik-baik saja?" Ketika dia merasakan aliran energi batinnya, telapak tangan Xia King Yue terlihat gemetar. Karena nafas batinnya saat ini sebenarnya lemah, seperti bayi. Mata Yun Ce perlahan terbuka sedikit, dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Ini sangat bagus, tidak ada dari kita yang hidup." Itu hanya beberapa kata, tapi sangat sulit baginya untuk mengucapkannya. Yun Ce terluka parah oleh pukulan raksasa yang mengguncang tanah itu,
tapi dia tidak punya waktu untuk mengatur nafasnya, jadi dia terus melanjutkan dengan paksa, menyegel awan dan mengunci matahari. Menyegel awan dan mengunci matahari, bukanlah skill misterius biasa, tapi skill kekerasan milik dewa jahat. Meski mengamuk dalam hal kemampuan bertahan, itu bukanlah penghalang pertahanan biasa, melainkan teknik penyelamatan nyawa yang harus diaktifkan dalam waktu singkat. Setiap kali menyegel awan dan mengunci matahari, berlangsung selama satu tarikan napas, jumlah energi dalam yang dikonsumsi setara dengan mengaktifkan bulan jatuh dan bintang tenggelam satu kali. Dari terkejut ke udara hingga tersedot seluruhnya ke dalam perut binatang raksasa itu, hampir 30 napas waktu telah berlalu, dan selama periode waktu ini, menyegel awan dan mengunci matahari berlanjut. Jika tidak, dia dan Xia Qingyue pasti sudah terbunuh sejak lama. Dan kelanjutan dari 30 napas ini adalah konsumsi besar yang tidak terbayangkan oleh orang awam, dan konsumsi ini masih dalam kondisi Yun Ce terluka parah. Pada saat ini, dia akhirnya tenang. Luka dalam di tubuhnya telah memburuk beberapa kali, dan energinya yang dalam benar-benar habis, dan tidak ada jejak yang tersisa. Cedera internalnya sangat parah, dan dia tidak memiliki energi yang dalam untuk menahan hawa dingin. Suhu rendah yang mengerikan di sini membuat Yun Ce kehilangan sejumlah besar vitalitasnya setiap detik. Ia merasakan tubuhnya begitu dingin hingga terasa seperti ribuan jarum telah ditusukkan ke dalamnya. Tak lama kemudian, rasa dingin itu menghilang sedikit demi sedikit, menyebabkan dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran akan tubuhnya. Dia mencium bau kematian, dan untuk pertama kalinya, dia begitu dekat dengan kematian dalam jangkauannya. Xia Qingyue melepaskan tangannya dari Yun Ce dan matanya menjadi bingung. Yun Ce, kamu. Qingyue, jangan bicara, dengarkan aku. Nafas Yun Ce menjadi sangat lemah. Suhu di sini membuat tangan, kaki, dan tubuhnya membeku dalam waktu singkat. Matanya menjadi tidak berwarna, dan dia masih bisa berbicara. Dia mengandalkan kesadarannya yang kuat untuk mendukungnya, tapi dia tahu bahwa kesadaran terakhir ini akan hilang kapan saja. Kematian datang terlalu cepat dan tiba-tiba. Qingyue, tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Aku harus segera mati. Setelah aku mati, jangan jaga aku. Kamu tidak takut dingin. Mungkin itu mungkin dari sini melarikan diri. Tidak peduli betapa menakutkannya binatang besar ini, kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk melarikan diri. Petik 2. Yun Ce, berhenti bicara. Kamu tidak akan mati begitu saja. Jika kamu ingin pergi, kita akan pergi bersama. Kamu tidak akan mati. Bencana itu datang begitu tiba-tiba sehingga dia sama sekali tidak siap. Cedera dalam Yun Ce sangat parah, organ dalamnya hampir rusak, dan vitalitas dalam tubuhnya sangat lemah, dan mungkin hilang dalam hitungan detik berikutnya. Dia tahu kenapa dia terluka begitu parah, dan kenapa dia begitu lemah sekarang. Saat dia terlempar ke udara, punggungnya tertunduk, menyerap semua benturan, tapi meninggalkannya tanpa cedera. Dalam proses tersedot ke dalam mulut binatang raksasa itu dan kemudian jatuh di sini, momentumnya sangat menakutkan sehingga bahkan jika dia membangun pertahanan kristal es terkuat, mustahil untuk menahannya, tetapi penghalang yang menjaga mereka, semuanya akan berdampak pada segalanya. Semuanya diblokir sepenuhnya, tidak diragukan lagi itu adalah penghalang pertahanan yang sangat kuat, dan orang dapat membayangkan konsumsi besar yang menyertai penghalang pertahanan yang begitu menakjubkan. Tapi Yun Ce tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Mata Yun Ce masih setengah terbuka, tapi tidak ada jejak cahaya yang terlihat. Anggota badannya, tubuhnya, pipinya, rambutnya, semuanya ditutupi lapisan es tipis. Di bawah lapisan es itu ada tubuh dingin yang akan membakar seluruh kekuatan hidupnya. Qingyue, dia bergumam pelan, jika ada kehidupan setelah kematian, bisakah kamu menjadi istriku lagi? Karena, dalam hidup ini, aku belum sepenuhnya menaklukkanmu. Aku tidak akan didamaikan. Kain Wall, tubuh Xia Qingyue bergetar, dan matanya tiba-tiba menjadi kabur. Mata Yun Ce juga kehilangan fokus terakhirnya saat ini, dan seluruh tubuhnya tetap tidak bergerak, hanya suara dari jiwanya yang keluar sedikit dari tenggorokannya. Kakek, bibi kecil, kakak senior Sueruo, Jasmine, ya tidak, bangun. Petik 2 petik 2. Linger, aku di sini untuk menemanimu. Linger, linger, suara terakhir itu setipis angin sepoi-sepoi, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Cahaya bintang yang bersinar menjadi biru perlahan jatuh dari wajah Xia Qingyue, dan dengan ringan mengenai bibirnya yang benar-benar beku.
Bab 258. Xia Qingyue menyentuh pipinya dan menyentuh setitik air mata dingin. Dia tertegun di sana, seolah dia tidak percaya bahwa dia benar-benar menangis. Air mata terlalu asing baginya. Setelah banyak menangis ketika dia berumur 4 tahun, dia tidak pernah meneteskan air mata lagi. Seni hati es dari Istana Abadi Awan Beku memungkinkannya menenangkan emosinya di lingkungan apapun, tanpa suka atau duka, tanpa kesedihan atau kemarahan. Di bawah seni Bingyun, hatinya selalu dingin dan halus, dan dia hampir tidak dapat menemukan apapun yang dapat menyebabkan kekacauan di hatinya, kecuali saat menghadapi Yunche. Hanya saat menghadapi Yunche. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui alasannya. Tapi pada saat ini, sambil menyentuh air mata di pipinya, dia akhirnya mengerti kenapa. Tangan putih seperti batu giok itu perlahan turun dan dengan lembut meletakkannya di wajah Yunche. Penglihatannya kabur karena air mata. Dalam keburaman itu, apa yang dilihatnya bukan lagi wajah yang benar-benar kaku, melainkan serangkaian wajah. Wajah yang terkadang tegas, kadang cuek, kadang cemberut, kadang tersenyum. Di dunianya, Yunche adalah makhluk yang sangat istimewa, bukan hanya karena hubungan antara dia dan suaminya, tetapi juga karena dia berbeda dari pria lain yang pernah dia lihat. Pria yang menghadapinya, atau takut dia tidak berani menatapnya, atau dia mencoba yang terbaik untuk bersikap seperti pria sejati, tapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya menyala di matanya yang membuatnya jijik. Hanya Yunche yang tidak memiliki penutup atau penyamaran di depannya. Bahkan ketika dia berada di titik terendahnya, dia tidak merasa malu sama sekali di hadapannya. Terkadang dia sangat misterius, membuatnya ingin tahu segalanya tentang seorang pria untuk pertama kalinya. Terkadang dia tenang dan mengejutkannya. Terkadang dia berbicara dan bertingkah seperti anak kecil, dan terkadang dia bertingkah seperti bajingan. Dan setiap wajah miliknya, aku dapat mengingatnya dengan kuat di hatiku, dan kemudian memikirkannya lagi dan lagi. Namun, dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang harus mengejar puncak Suandao. Untuk mencapai ketinggian itu, dia rela menyerahkan segalanya, dan tentu saja menolak gambaran yang tanpa sadar terpatri di hatinya. Namun, tidak semua hal di dunia ini bisa dikendalikan oleh kemauan. Setelah air mata pertama jatuh, air matanya bagaikan aliran sungai yang menembus penghalang, mengalir tak terkendali, dan segera membasahi seluruh pipinya. Yunche, kamu tidak perlu menunggu kehidupan selanjutnya. Sebenarnya, saat kamu mengalahkanku di panggung diskusi pedang, kamu telah menaklukkanku. Tidak peduli seberapa banyak aku bermeditasi, aku tidak bisa benar-benar menutup emosiku. Ketidakpedulianku yang sudah berlangsung lama hanyalah pelarian egoisku. Untuk membuka semua pintu masuk untukku, kamu kehabisan kekuatanmu dan hampir meninggalkan dirimu dengan kerusakan permanen. Jika bukan karena kamu, tidak akan ada Xia Qingyue hari ini. Kamu bekerja sangat keras dalam diskusi pedang panggung hanya untuk membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat. Kamu ingin menjadi suamiku, tetapi kamu lebih memilih mengintensifkan konsumsi dan luka dalam dan mengalihkan serangan, daripada menyakitiku. Sekarang, kamu menggunakan seluruh kekuatan dan hidupmu untuk melindungi aku. Kamu jelas sangat pintar, tapi kamu benar-benar kupikir kamu melakukan ini untuk seorang wanita. Apakah ada wanita yang tidak akan ditaklukkan olehmu? Xia Qingyue berdiri perlahan, meletakkan tangannya di dadanya, menutup matanya, dan berkata dengan lembut, Yunche, kamu adalah pria yang aku, Xia Qingyue, nikahi. Bagaimana kamu bisa mati seperti ini? Suami adalah milik istri-istri pertama, tetapi saya tidak pernah memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Setidaknya kali ini, aku ingin kamu tahu bahwa aku, Xia Qingyue, bersedia menjadi istrimu. Cahaya biru muda perlahan muncul dari tubuh Xia Qingyue dan secara bertahap menjadi lebih kaya, membuat ruang dingin ini sangat indah. Cahaya biru ini bertahan untuk waktu yang lama, dan kemudian, di bawah bimbingan Xia Qingyue, mereka semua berkumpul di tangannya, menyebabkan kedua tangan gioknya secara bersamaan mengembunkan cahaya biru es yang hampir menyilaukan. Xia Qingyue dengan lembut membungkuk dan menutupi dadanya dengan tangannya. Dengan mata kabur, dia diam-diam menyaksikan cahaya biru di tangannya mengalir seperti air mengalir ke dada Yunche, dan kemudian menembus ke dalam dirinya sedikit demi sedikit. Di dalam tubuhnya, segera, lingkaran cahaya biru muda melayang di permukaan tubuhnya. Cahaya meredup, dan cahaya lembut samar menyinari wajah Xia Qingyue yang sangat damai. Dia menutup matanya dengan lembut. Pada saat ini, dia sangat cantik.
Yun Ce sudah jatuh ke dalam jurang kematian. Saat kesadarannya benar-benar hilang, dia berpikir dia tidak akan pernah bangun lagi. Namun di bawah jurang kematian, tiba-tiba ia mulai merasakan keberadaan tubuhnya. Rasa dingin di permukaan tubuhnya menjadi semakin jelas, tidak lagi sedingin dulu dan tak tertahankan. Apakah Anda datang ke neraka yang dingin? Aku membunuh begitu banyak orang selama hidupku, dan setelah kematianku, aku akan masuk neraka apapun yang terjadi. Perasaan sakit yang parah samar-samar datang dari dadanya, yang juga membuat kesadaran Yun Ce menjadi semakin jelas. Perlahan, dia membuka matanya, dan matanya samar-samar menangkap cahaya biru yang samar. Akhirnya aku bangun ya, kamu sama sekali belum mati, kamu sungguh tangguh. Suara Jasmine terdengar di telinganya, meski terdengar marah, namun ia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa senang dan lega dalam suaranya. Belum mati, Yun Ce dengan paksa membuka matanya dan berbisik tak percaya. Meski organ dalamnya terasa sakit, namun bukan rasa sakit yang menusuk, udaranya yang dingin, namun bukan lagi rasa dingin yang menggigit, sebaliknya ada rasa hangat yang samar-samar di permukaan tubuhnya. Panca indera kembali normal, tubuh dan anggota badan juga sadar kembali, dan tubuh yang semula terkuras juga memiliki sedikit rasa kekuatan. Kamu seharusnya mati pada awalnya, tetapi wanita ini memberimu semua kekuatannya yang dalam untuk menutup luka dalammu dan mengisolasi udara dingin di sini, jadi kamu untuk sementara hidup kembali. Namun, ini adalah tiran di sini. Tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan keluar dari tubuh binatang misterius itu. Jadi kalian berdua pada akhirnya akan tetap mati. Perbedaannya adalah urutannya terbalik. Dia akan mati sebelum kamu. Apakah itu, King Yue, memberiku semua kekuatan misteriusmu? Yun Ce terkejut, mengertakkan gigi, dan mengangkat tubuh bagian atasnya. Di bawah cahaya biru yang lemah, dia melihat si King Yue berbaring dengan tenang di tubuhnya. Pipinya yang seputih salju sangat tenang dan damai, dan tidak ada tanda-tanda kegembiraan. Marah, sedih, dan gembira, namun ada sedikit kepuasan yang tak bisa dipahami. King Yue, King, tangan Yun Ce menyentuh tangan si King Yue, dan dia menariknya seperti kilat, dengan ekspresi panik di wajahnya. Karena teknik budidaya awan es, tubuh si King Yue sudah dingin, tapi sama sekali tidak dingin, melainkan kesejukan yang nyaman, tetapi sekarang, tubuh si King Yue sedingin es hitam. Dia menggunakan seluruh energinya yang dalam untuk menenangkan luka dalammu, menahan dingin, dan memulihkan vitalitasmu. Tanpa energinya yang dalam untuk melindungi tubuhnya, dia tidak dapat menahan dingin di sini. Jika tubuhnya tidak beradaptasi dengan dingin sepanjang tahun, kamu tidak akan pernah bangun sebelumnya. Dia sudah mati beku, tapi sekarang, dia baru saja sekarat. Ini adalah Tyrant mendalam di tipe S, dan dinginnya di tubuhnya juga berat untuk kamu tanggung. Kata Jasmine dingin dengan alis yang dalam. Jalan. King Yue, Yun Ce menegakkan tubuh dengan susah payah, dan perlahan menyentuh pipi si King Yue dengan tangannya. Gerakannya sangat lembut, karena sekarang si King Yue seperti wanita yang bisa patah hanya dengan satu sentuhan keindahan es, mati lemas yang menyayat hati. Dia selalu acuh tak acuh padanya, tapi dia bersedia untuk diam-diam mengikuti dan melindunginya ketika dia terluka parah, dan tampaknya membawanya pergi ketika dia dalam bahaya. Sekarang, untuk menyelamatkannya, dia mempertaruhkan nyawanya, hidup sendiri. Dia tidak dapat memahami ketidakpedulian dan ketidakpeduliannya selama ini, tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat jiwa seperti bulan di balik penampilannya yang dingin. King Yue, bangun cepat. King Yue, cepat bangun. Dengan lembut mengguncang tubuh bagian atas si Yue, Yun Ce berteriak dengan tergesa-gesa. Segera, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru mengeluarkan banyak pakaian dari mutiara racun langit dan menutupi tubuh si Yue, sampai ke dirinya sendiri. Semua pakaian dikeluarkan. Pada akhirnya, bahkan selimut merah jambu Jasmine pun dikeluarkan dan dililitkan erat ke tubuh si Yue. Namun, suhu di sini sangat rendah, dan udara dingin meresap ke dalam tubuh si King Yue seperti mimpi buruk, menghilangkan vitalitasnya yang semakin berkurang. Tidak, aku harus keluar. Aku hanya bisa menunggu untuk mati di sini. Aku harus keluar. Yun Ce menggertakkan giginya dengan keras. Dia dengan ragu-ragu mencoba untuk bangun, tetapi rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya, dada dan punggungnya, dan anggota tubuhnya yang kaku tidak terasa sama sekali. Sepenuhnya mematuhi perintahnya, dia terjatuh kembali dengan keras.
Dia hendak berjuang lagi ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa di ruang gelap ini tidak hanya ada cahaya biru di permukaan tubuhnya, tapi juga jejak cahaya hijau. Yun Ce dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan melihat mutiara racun langit berkedip dengan lampu hijau redup. Ini adalah lampu pendeteksi mutiara racun langit, dan kilatan lampu hijau sangat kaya, membuktikan bahwa benda yang dideteksinya sangat dekat dengan tempat dia berada, begitu dekat sehingga mungkin hanya berjarak beberapa langkah. Apakah ada harta karun yang disembunyikan di sini? Yun Ce bertanya tanpa sadar. Jasmine muncul, melirik ke arah Xia Qingyue, dan kemudian ke cahaya mutiara racun langit, dan berkata dengan dingin, binatang es misterius ini dapat menelan setengah gunung dengan mulutnya, dan ada materi surgawi dan harta duniawi yang bisa dia makan. Sama sekali tidak mengherankan jika menyangkut perut Anda. Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menunjuk ke depan. Jasmine, bantu aku pergi ke sana dan lihat apa yang ditemukan oleh mutiara racun langit. Cahaya dari mutiara racun langit kali ini sangat aneh. Tidak hanya cahayanya yang kuat, tapi juga berkedip-kedip. Frekuensinya sangat tinggi, mungkin itu sesuatu yang tidak biasa. Kamu hampir mati, mengapa kamu peduli dengan harta karun eksotis itu? Alis kecil Jasmine menyatu dan dia berkata dengan marah. Yang kupedulikan bukanlah harta langka, tapi semua harapan yang mungkin. Yun Ce terkesiap, tidak ada apapun dalam diriku yang mungkin bisa membawaku dan Qingyue keluar dari bahaya, sekarang mungkin. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkanku dan Qingyue adalah teleportasi. Bagaimana jika itu adalah harta karun dengan atribut spasial? Naif, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Gumam Jasmine, namun tetap berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Yun Ce. Sosok merah yang indah dan ramping dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, suara, Jasmine tiba-tiba terdengar dari depan. Semangat Yun Ce tiba-tiba bergetar, yang membuat Jasmine mengeluarkan suara terkejut. Itu jelas bukan hal yang biasa. Dia bertanya dengan penuh semangat, apa yang kamu temukan? Apakah itu benar-benar harta karun luar angkasa? Suara Jasmine terdengar dengan emosi yang aneh, hidupmu begitu sulit hingga membuatku cemburu. Meski bukan harta luar angkasa yang kau inginkan, itu tetap bisa melindungimu dari kematian. Pantas saja ada hal seperti itu di sini. Binatang hegemonik tipe S muncul, dan ternyata dia menelannya. Dia telah menyerap kekuatannya yang melimpah sepanjang tahun. Yun Ce, tangkap, lalu telan segera. Dalam suara Jasmine yang setengah bersemangat dan setengah serius, titik cahaya biru terbang dari kegelapan dan mendarat di telapak tangan Yun Ce. Bersambung.